Sip, 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 sip. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat waya begini kepada rekan sahabat semuanya. Semoga kita dalam renungan Allah Subhanahu wa taala tidak kurang suatu apa. Insyaallah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Biasa seperti biasa. Setting dari Pipolonesnya ya. Saya main-main. Ini kebetulan sambil nunggu juga ada beberapa komponen yang ingin saya coba main-mainkan. Saya sedang menunggu ini nih. Ini kan 60N60 ya, MOSFET-nya. Saya sedang menunggu untuk saya coba pakai beberapa yang lebih gede ya, 900 volt mungkin. Kalau 60N60 itu di datasheet itu berapa? 60 ampere 600 volt, 60 apa 6 ampere ya, pokoknya itulah, besar lah ya. Ini MOSFET bisa untuk kelas katanya ya. Oh ya, kemudian ini ceritanya, saya ganti coil. Barusan saya coba pakai coil andalan saya. Ini coil settingan, jadi bukan settingan ya, bukan kelas, istilahnya itu yang tengah-tengah lah ya, yang tengah-tengah. Ini kalau diukur pakai ESR, ini baru pakai ESR. Kalau diukur pakai ESR, ini ESR-nya masih telanjang. Baru datang. Ya, begitu. Ini belum ada isinya. Barusan saya ukur itu untuk induktansinya. Si ini itu dapatnya berapa tadi? 1,8 ohm, terus 0,20 apa 0,20 mikrohenry ya, mH, atau gimana tuh cara baca ESR nya. Pokoknya dapat angka 0,80 induktansinya ya, induktor katanya, jadi kebacanya itu induktor. Astagfirullah. Apa itu konsol? Frekuensi udah saya turunkan karena ini panas ya. Saya coba naikkan di 1 kHz, itu panas. Jadi ini mainnya di 500. Sekarang saya di 500 lah, tengah-tengah ya, nggak terlalu rendah juga nggak ketinggian. Saya ingin galak gitu, jadi responsifnya dapat. Terus untuk deteksi lumayan bertambah dengan digantinya ini. Tapi juga sebenarnya bukan itu saja yang saya coba ganti. Saya ganti beberapa komponen lain ya. Mungkin di sini susah melihatnya. Cari. Nah, sebentar. Nah, pakai ini ya supaya gampang. Yang saya coba rubah itu adalah, kalau yang ini tetap angkanya di 220 karena belum, saya sedang pesan yang 470 sama 680 masih di jalan. Nah, kemudian genernya ini pakainya 5,1. Gener pakai 5,1 ya, 0,5 watt, 5 volt 1 tuh. Terus ini pakai 5 watt ya, yang gede. Kemudian saya lihat-lihat juga di para guru, para master itu ya, ada di videonya di YouTube. Saya coba kumpulkan
Ininya diganti, ini 330 katanya untuk meningkatkan respon dari BF 245 nya, karena si BF ini sebagai apa, kuplingnya ya, sebagai pokoknya pengatur di sini. Nah, dia kan masuk kemudian ke sini ya, ke 741 di res apa, ditambah dengan ini dari si 4011 itu sebagai denyutnya, penerus denyut gitu ya, atau penghasil us itu berapa us gitu ya. Mikrosecond apa milisecond, mikrosecond gini ya, mikrosecond gitu, jadi denyut per detik atau apalah itu ya, itu ke sini kemudian nanti diteruskan ke sini. Jadi si ini sebagai kupling atau apa istilahnya, kalau ini PCO nya ya, PCO nya. Nah yang diganti itu yang ini 220, kemudian ini saya ganti ini 300, tidak bukan 100 ya, saya ganti 33K. Itu saya contek lah ya, ilmu itu kan sekarang itu ilmu itu komparasi, membandingkan atau mengutip beberapa guru-guru yang udah terdahulu gitu kan, kemudian dikumpulkan menjadi satu, cari yang terbaik kan gitu ya, enak lah metode belajar sekarang mah ya, agak susah. Kemudian apa, oh nggak ada, oh ya ini 15K, ini untuk istilahnya apa lupa lagi lah pokoknya, ini dirubah, ini 18 jadi 15K saya turunkan. Kemudian ini 2K4, ini saya pakai 1,8 gitu ya, bebas lah terserah sahabat mah ya. Ini 5K6 bisa pakai, ada guru saya yang bilang katanya pakai itu ya, pakai apa, pakai trimpot, bukan trimpot atau apalah gitu, untuk bermain juga di sini. Di sini bisa dimainkan ini ya, ini diganti sama apa, sama potensio apa ya, apa sekarang ya saya main-mainnya ya, saya ganti pakai 50 kilo 5K ya, 50K. Itunya ada nggak? Perasaan nggak ada. Harus nyari dulu. Tapi yang udah saya ganti mah itu. Ini enggak ya. Ini output ya. Pin 7. Pin 7. Itu output. Output 741. Oke, udah itu. Ya jelas. Bingung. Oh ya, sekalian juga di sini saya jelaskan. Itu ada sahabat saya yang nanya katanya, nyambungnya kemana ya itu apa, main-main suara ya, PCO-PCOan. Boleh silahkan. Di sini sahabat, ini dilepas atau dicabut kakinya. Pokoknya ini diamankan dulu. Terus ini IC-nya cabut. Dari sini ngambilnya. Dari sini. Jangan dari sini ya, dari sini. Dari sini sahabat ngambilnya. 1K-nya dipakai ya. Silakan. Dari sini ngambilnya untuk PCO-nya ya. Terus negatifnya bebas lah ngambil dari mana lah gitu ya, pokoknya karena ada positif negatif ya inputnya ya. Berarti ini ke pin, kalau di PCO itu pin 9, ini ke pin 9, tapi kalau saya ini saya kasih pengganti ini. Kalau ini kan PNP, saya kasih NPN, kasih 337 apa tapi nggak tahu ya, pokoknya kasih pengganti si ini gitu kalau saya.
Ini kan PNP, ini saya ganti pakai NPN, pakai 338 kalau saya 38 atau MPSA 13, terserah, boleh coba gitu ya. Ini nggak dipakai berarti ya, jadi dari sini ngambilnya. Jadi PCO nya dari sana, suara nanti dari sana, dari 40 60 nya 40 46 40 60 sih nanti lupa lagi saya. 40 46 ya, 40 46 40 60 40 lupa, pokoknya itulah PCO-PCO-an ya. Cuman yang dari pengalaman saya itu baterai jadi boros sahabat, super malah borosnya ya. Makanya saya belum munculkan lagi itunya, dan lain-lainnya belum saya munculkan lagi karena memang pertimbangannya itu ya belum sempurna gitu, belum sempurna. Jadi nyari-nyari kesempurnaan belum nemu gitu ya. Kemudian juga saya belum bikin rangkaiannya karena ya itu tadi belum nemu formula. Ada yang udah guru-guru saya udah ngasih ke saya, belum saya sempat buat karena ada beberapa komponen yang nggak ada, saya harus order dulu. Saya pikir aduh ya jangan dulu lah ya, mendingan main di lain aja, karena memang efeknya itu baterai boros. Kemudian sensitivitas naik ya, cuman itu tadi baterai boros tuh. Makanya saya cari sensitif itu bukan dari PCO kalau begitu ya. Saya banting setir balik lagi ke ini, ke formula settingan awal gitu. BDO nya saya coba mainkan, ini pokok BDO boleh, kalau ini mah saya iseng-iseng ya, boleh ikut boleh, mangga enggak juga nggak apa-apa pakai BDO juga. Kelebihan dari TIP ini kalau on terus ya, tapi nanti kalau pakai PCO mah, kalau pakai PCO itu nggak usah, nggak, ini nggak aktif gitu ya, nggak fungsi. Ini kalau ini mah ceritanya balik lagi ke laptop, jadi kembali lagi. Kalau BD mah ini gampang mati. Kalau misalnya on terus, jerit terus ya, hitungan berapa menit gitu, mungkin kurang dari 5 menit wafat ini pasti, panas ini sahabat. Nah kalau si ini mah, ini saya coba tadi jerit terus, saya tinggal dulu gitu ya, biarkan aja lah mati-mati. Ternyata enggak, cuman anget, memang ada anget di sini kalau on terus, tapi enggak mati, enggak sampai mati dia lebih tahan panas ya. Kalau BD itu gampang mati kalau jerit terus gitu ya. Ini juga udah ngaco ini. Tadi saya ukur pakai ESR itu lumayan jauh ya angkanya. HFE-nya itu dapatnya jadi berapa gitu, jadi gede. Padahal cuman kalau di datasheet cuman 40 katanya HFE-nya ya. Itu udah 600 berapa, wah, ngaco itu ya. Tapi masih hidup sih. Lucunya dia masih hidup. Itu mungkin kita coba sekali lagi, kita buktikan merahmu. Oh lampunya mati ya. Nah kita tambah penerangannya sedikit, kita hidupkan sahabat. Ini settingan terbaik saya mungkin ya, saat ini gitu, untuk si Pipolones. Oh ini saya copot sebentar. Koning, kita tes siapa. Oh ada nada ya, ada. Nah ketukan ada, kita coba tes. Oh sensitif sahabat. Jadi dia mendeteksi ini.
Kita coba pakai tang kumli kentang saja. Lumayan tinggi sahabat. Ini sampai dangah ini ya. Lebih dari 30 cm saya yakin. Segini aja udah galak. Ya. Tuh. Nah, segini udah detek. Segini udah galak. Segini udah galak. Jadi lumayan tinggi ya. 30 cm udah terdeteksi ini, itu cukup kuat gitu ya. Oh ya lupa, ini sini. 100 rupiah. 2015 100 rupiah. Ya, segini udah kedeteksi. Jadi segini sudah, nah segini udah terdeteksi. Itu apalagi kalau objek yang gede, rantang saya udah nggak kelihatan, harus mundur. Aduh, saya posisi lagi sedang duduk nih, sedang PW ya, duduk nyaman. Kalau pakai rantang keramat itu pasti saya harus berdiri itu ya, tinggi lebih dari berapa. Ini kopi saya, aduh malah ke syuting ya. Allahu Akbar, mantap. Simpan di belakang. Itu mungkin setting-settingnya, silakan sahabat coba di rumah. Astagfirullah, tuh kan gini-gini aja udah 16 menit ya. Frekuensi di, oh ya, frekuensinya sekarang itu malah saya yakin diturunkan. Tadi saya udah turunkan, nggak tahu di berapa frekuensinya ya. Sebentar. Woi, frekuensi di berapa? 352 Hz malah ya, kecil. Frekuensinya rendah sahabat. Tapi insya Allah sudah bisa mendeteksi emas karena itu pingset saya. Ini udah terdeteksi. Ini bahannya apa gitu ya? Bisa. Ini kalau si Delta nggak mendeteksi sahabat. Oh ya, ada sahabat saya yang nanya juga, katanya deteksi emasnya nggak tahu ya. Delta saya tuh, nih Delta nih, saya punya beberapa settingan gitu ya, Delta nggak bisa deteksi emas sahabat. Karena frekuensinya tuh di bawah 200. Saya ukur frekuensinya tuh di bawah 200, nggak tinggi itu frekuensinya teh, low ya kalau Delta. Tapi justru dahsyatnya Delta itu dia bisa mendeteksi terutama besi ya, besi atau apalah, ember atau bukan ember, panci gitu. Saya tes pakai tutup panci, itu bisa nembus batu sahabat ya. Jadi ada batu besar, kemudian di belakangnya itu saya kasih itu panci tutupnya, itu kedeteksi sahabat. Saya pakai coil yang semeter ya, yang kotak kalau Delta. Itu bagus, good. Tapi kalau untuk deteksi emas, jadi si Delta itu spesialis deteksi benda besar ya. Siapa tahu ada bunker atau ada apa gitu, peninggalan purbakala dulu ya, ada bunker, ada peti gitu, insya Allah kedeteksi itu. Tapi harus besar objeknya, apalagi kalau pakai coilnya yang gede gitu ya. Saya pakai coil paralon itu yang 80 kali 80 kalau punya saya, karena saya hitung sikunya anggap aja 20 cm gitu, jadi semeter lah. Gitu ya. Oh ya, video-video saya nggak ada yang video lapangan ya, sengaja lah. Untuk video-video lapangan mah udah banyak sahabat-sahabat saya yang upload ya, silahkan gitu ya. Ini mah video saya spesialis di meja operasi gitu, jadi main-main di meja operasi. Begitu, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.